Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Fadzakir, NIM 046, kelas Matematika 2B, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia dasar tentang koloid. Konsep materi yang pertama, pengertian dan sifat-sifat larutan sejati, koloid, dan suspensi. Yang kedua, komponen penyusun koloid. Yang ketiga, jenis-jenis koloid beserta contohnya. Dan yang keempat, pengertian sifat koloid dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian larutan sejati, koloid, dan suspensi. Larutan sejati adalah campuran homogen yang memiliki dimensi berupa molekul kecil atau ion yang berdiri sendiri berukuran kurang dari 1 nanometer dan partikel ini tersebar merata dalam komponen lainnya. Kemudian, koloid adalah campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran antara 1 sampai 100 nanometer tersebar merata dalam zat lain. Kemudian suspensi adalah campuran heterogen yang terdapat sekurang-kurangnya terdapat satu komponen partikel yang relatif besar berukuran lebih dari 100 nanometer dan merata dalam komponen lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan sifat-sifat dari larutan sejati, koloid, dan suspensi. Sifat larutan sejati yaitu homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra, stabil satu fase, diameter partikel lebih kecil dari 1 nanometer, tidak dapat disaring dan tidak dapat memisah ketika didiamkan, jernih, bersifat transparan, dan meneruskan cahaya. Kemudian koloid. Sifat dari koloid secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra, campuran antara homogen dan heterogen, stabil dua fase, diameter partikel antara 1 sampai 100 nanometer, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra dan tidak memisah ketika didiamkan, agak keruh, dapat mengamburkan cahaya. Kemudian ada suspensi, heterogen campuran dapat dibedakan secara kasat mata, tidak stabil, dua fase, diameter partikel lebih besar dari 100 nanometer, dapat disaring dan dapat memisah ketika didiamkan, tidak jernih, dapat mengamburkan cahaya. Kemudian ada komponen penyusun koloid. Yang pertama, zat pendispersi. Zat pelarut di dalam larutan koloid dan bersifat kontinu atau berkelanjutan. Kemudian zat terdispersi, yaitu zat terlarut di dalam larutan koloid dan bersifat diskontinu, terputus-putus. Kemudian jenis-jenis koloid dan contohnya. Yang pertama ada sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi padatan dan fase pendispersinya cairan. Contohnya sol emas, tinta, dan cat. Kemudian ada sol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi padatan dan fase pendispersinya padatan. Contohnya gelas berwarna dan intan hitam. Kemudian ada emulsi. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi cairan dan fase pendispersinya cairan. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Kemudian ada emulsi padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi cairan dan fase pendispersinya padatan. Contohnya jelly, mutiara, dan keju. Selanjutnya ada aerosol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi padatan dan fase pendispersinya gas. Contohnya debu. Ada aerosol cair, yaitu sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi cairan dan fase pendispersinya gas. Contohnya kabut, awan, dan hairspray. Kemudian buih. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi gas dan fase pendispersinya cairan. Contohnya buih sabun, daur, rim, kocok. Kemudian ada buih padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi gas dan fase pendispersinya padatan. Contohnya karet busa dan batu apung. Kemudian yang terakhir yaitu ada gel koloid dan setengah kaku antara padat dan cair. Contohnya selai, lem kanji, dan agar-agar. Kemudian sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu
ada efek Tyndall, gerak Brown, dialisis, koagulasi, elektroforesis, koloid pelindung, dan adsorpsi. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel-partikel yang terdapat dalam sistem koloid. Peristiwa di mana jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala arah. Penerapannya, sorot lampu pada malam yang berkabut, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap atau berdebu. Debu dalam ruangan akan terlihat jika ada sinar masuk melalui celah. Langit yang berwarna biru di siang hari karena adanya pantulan cahaya dari partikel koloid di udara. Berikut gambar contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel koloid dalam medium pendispersi secara terus-menerus karena adanya tumbukan antara partikel zat terdispersi dan zat pendispersi. Contohnya gerakan partikel pada sistem koloid susu. Berikut gambar contoh gerak Brown dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contohnya, proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Berikut gambar dari penerapan dialisis. Kemudian ada koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan pada koloid karena elektron yang muatannya berlawanan. Penerapannya, proses penjernihan air dengan menambahkan tawas, penggumpalan susu yang basi, pembuatan delta di muara sungai, asap dan debu dari pabrik dapat digumpalkan dengan alat koagulasi listrik dari cotrel. Berikut gambar koagulasi penjernihan air dengan menambahkan tawas. Kemudian ada elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anode elektroda positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katode elektroda negatif. Elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Contoh penerapannya penyaringan debu pabrik, identifikasi kelainan genetik, dan identifikasi DNA. Berikut contoh gambar penerapan elektroforesis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Contohnya pada pembuatan es krim digunakan gland untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Kemudian contoh cat dan tinta dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung. Zat-zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen. Berikut contoh koloid pelindung dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan zat atau ion pada permukaan koloid. Penerapannya pemutihan gula tebu, pembuatan obat norit, dan penjernihan air. Berikut gambar contoh dari absorpsi. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.